So, Bitcoin titik termurahnya kapan dan di harga berapa? Ini salah satu pertanyaan yang selalu muncul di mana-mana. Gak di komunitas VIP, gak di YouTube dan sebagainya. Di sini aku mau kasih tahu ya, walaupun yes kita akan berusaha kasih kalian titik termurahnya Bitcoin untuk bear cycle kali ini. Actually di siklus kali ini gak sepenting kayak zaman dulu. Gak kayak di 2022, 2021 yang mana titik termurah sama puncaknya itu jauh sekali. So gini loh, kamu harus pikir secara matematika. Yes, ini matematika ya, jadi ini akan mengandung angka. Tapi it's really important untuk paham ini. Tesis utama yang aku akan sampaikan sekarang di awal video, sesimpel ini. Siklus kali ini gak penting tahu titik termurahnya Bitcoin di mana. Yang lebih penting dari itu adalah tahu strategi untuk melipat gandakan Bitcoin kamu, gak peduli harga termurahnya di mana. Itu tesis utama yang aku akan sampaikan di awal video. Nah, sisa video ini untuk jelasin semuanya, konsepnya, matematikanya, hitungannya, supaya tesis pertama itu masuk akal di kalian. Alright, so let's go, let's start. Kenapa kok kali ini titik termurahnya Bitcoin gak begitu penting bandingin sebelumnya? Well, karena begini, bandingin sama siklus pertamanya Bitcoin deh. Tahun 2010-11 ke 2013. Titik termurahnya Bitcoin itu 1 sen. 1 sen. 1.500, berapa itu? 100 perak sekian. 150 perak. Terus puncaknya Bitcoin $32 di 2013. Itu kenaikan 3.200 kali lipat. 3.200 kali lipat. Per 10 juta yang masuk jadi 32 miliar. Itu siklus pertama, 2011 ke 2013. Kalau kamu miss titik termurah, gak dapat 1 sen, dapatnya $1, cuma dapat kenaikan 32 kali lipat, bukan 3.200 kali lipat. Make sense? Oke? Nah, zaman itu titik termurah dapat atau enggak, faktor kelipatan modal kamu bedanya jauh sekali, jauh banget. Bisa bedanya modal kamu naik ratusan kali lipat, ribuan kali lipat, atau cuma puluhan kali lipat. Sama juga dengan siklus berikutnya. Siklus berikutnya titik termurah di $2. Coba kalau kamu cuma beli di $10, bukan $2, gak beda jauh kan? Nah, kalau kamu beli di $2, puncak siklus itu dari 2014 kalau gak salah ke 2017, $2 ke 1.200. Kenaikan 600 kali lipat sekian. Kalau kamu belinya di $10, cuma dapat kenaikan 120 kali lipat, bukan 600 kali lipat. Kelihatan kan bedanya jauh sekali. Kali ini beda. Kenapa kok beda? Karena titik termurah, aku kasih clue besar aja yang secara publik kalian boleh dapat gratis lah. Gak perlu join VIP kalau yang ini. Titik termurah Bitcoin gak mungkin di bawah $40.000. Tidak mungkin. Gak akan 30 sekian ribu dolar. Pasti di atas. Nah, aku sengaja lebarin range-nya ke bawah biar gak mungkin salah. Oke? Entah dia di kepala 5 atau di kepala 6 titik termurahnya. Gak penting. Karena kalau kamu dapatnya di, let's say, buletin jawabannya ya. Let's say kamu beli barangan kita di 6 Februari. $60.000 per satu Bitcoin. Puncaknya let's say sekitar $240.000 biar gampang hitung. 240, 250. Kalau kamu beli di $60.000 ke 240 itu 4x modal kamu. 10 juta jadi 40. Kalau ternyata titik murahnya di, and let's say 40.000 sekalian, lebih jauh lagi. So, 40.000 titik termurahnya. Terus kamu beli di sana. Sama-sama ke $240.000, kamu cuma dapat kenaikan 6 kali lipat. 10 juta jadi 60 juta. Kelihatan nggak? Impact-nya nggak seberapa besar. Ya, you bisa argue itu extra 50%, bos. Right? 40 juta ke 60 juta itu extra 50%. Ya, true. Tapi di sini aku mau sampaikan poin kedua dari tesis ini. So, poin pertama adalah kenaikannya nggak seberapa, nggak se-ekstrim kayak dulu. So, kalau kamu miss titik termurah, gak super duper fatal. Poin kedua dari tesisnya, yang lebih penting daripada tahu kapan titik termurah dan harga titik termurah kapan adalah kamu tahu cara strategi gandakan Bitcoin kamu. Kenapa aku pribadi gak peduli soal titik termurahnya Bitcoin? I'll tell you why. Karena sudah pegang strategi dan alat-alatnya untuk setiap tahun rata-rata double Bitcoin aku. Itu udah di tangan saya, udah aku pakai. So meskipun aku gak dapet titik termurah, oh harusnya bukan beli 100 Bitcoin, harusnya dapatnya 120 Bitcoin, let's say. Well guess what? Even kalau pegangnya 100 Bitcoin toh, tahun depan udah jadi 200. Gak peduli soal titik termurah atau enggak. So, udah double. Gak peduli, dapat ekstra 20 Bitcoin atau cuma dapat 100. Either way, tahun depan udah lebih gitu loh. Oke? Nah, di sini there's the big clue. Yang membedakan orang yang akan performanya sangat bagus atau enggak di siklus kali ini adalah orang-orang yang ngerti strateginya untuk melipatkan jumlah Bitcoinnya mereka atau enggak. Itu yang the real kunci. Dan kamu pasti tanya, terus gimana bos? Well, ini proses belajar. I'll give you beberapa example, contoh yang bolehlah aku kasih tahu. Satu contoh adalah untuk ngerti cara pakai utang dengan strategi supaya bisa melipat gandakan jumlah Bitcoin kamu. Aku kasih contoh
dari perusahaan namanya MicroStrategy. Ini punyanya Michael Saylor, punya perusahaan yang memiliki jumlah Bitcoin terbesar di dunia. MicroStrategy strateginya sesimpel ini. Selain dapat duit investor yang beli saham, terus uang itu ditukar jadi Bitcoin, itu satu cara. Cara kedua untuk MicroStrategy beli lebih banyak Bitcoin adalah untuk mengisu utang, memberikan surat-surat obligasi yang bisa dibeli sama investor untuk dapat jaminan hasil bunga atau dividen yang fix dan pasti. So, sebagai contoh, mereka ada satu instrumen namanya Stretch, STRC, yang membayarkan ke siapapun yang beli instrumen itu dividen pasti 10% per tahun atau 11% per tahun kalau nggak salah. Bayangin, aku terima 1 triliun rupiah atau samain deh, 1 miliar rupiah itu cukup untuk 1 Bitcoin. Oke? 1 miliar rupiah, aku harus bayar 11%. So, tahun depan harus bayar 110 juta. Oke? Asal Bitcoin naiknya lebih dari 11% per tahun sepanjang 3, 4, 5 tahun ke depan. Oke? So, let's say sekarang ke 2028, dari $60.000 dia naik ke $240.000. Let's say seperti begitu. Itu kenaikan 4 kali lipat. Secara per tahun itu berarti kenaikan, what's that? Lebih dari 50% per year lah. Lebih. So, aku harus bayar 11%, dapatnya 50%. Itu kan melipat gandakan jumlah Bitcoin aku. Karena di akhir semuanya, aku basically harus bayar balik 1M plus 110 juta per tahun kali 2 tahun. So, 220 juta. 1,22 juta M yang aku harus bayar, tapi 1M yang aku masukin ke Bitcoin udah jadi 4 miliar. Aku jual sebagian untuk bisa tutupin 1,22, 2,8 sekian mesti di kantong saya. Melipatkan jumlah Bitcoin aku secara gratis. Nah, itu satu contoh. Ini yang aku melakukan secara pribadi juga, by the way. Jadi aku kasih contoh yang public company, perusahaan TBK. Tapi actually, strategi yang persis sama, actually siapapun bisa melakukan. Di Indonesia ada produk utang, contoh namanya KUR, Kredit Usaha Rakyat. Nah, di sini aku bukan orang bank, aku gak mau promosikan gratis produk finansial punyanya bank. Tapi ada jenis utang yang bunganya itu murah sekali, bisa 6% per tahun. Sedangkan ada banyak aset, maybe Bitcoin, maybe enggak, tergantung kamu percayanya gimana. But banyak aset yang naiknya jauh di atas 6% per tahun. Itu bukannya free money, bukannya duit gratis. Terus kenapa kamu gak pakai? Kenapa kamu gak research? Kenapa kamu males? Oh ya, nanti aja. Nanti aja, Bitcoin sudah berapa? Emas sudah berapa? Rumah udah berapa? Harganya, make sense? Nah, saya pribadi itu melakukan hal yang sama untuk utang. Ini satu contoh ya, contoh lain trading, tapi itu urusan nanti. Masalah utang, orang yang sophisticated ya, kita ngerti caranya untuk mengatur pembukuan kita supaya bank itu suka sekali kasih kita pinjaman, utang. Rata-rata bunga yang saya bayar sekitar 6%. Duit itu diapain? Apakah aku perlu utang? Sebenarnya enggak, I don't need it. Tapi kalau aku dikasih uang gratis yang cuma perlu bayar 6%, of course, aku masukin ke aset-aset yang naiknya lebih dari 6%. Jumlah Bitcoinku bertambah secara gratis. Nah, itu satu strategi yang gampang dipahamin. Yang lebih advance lagi, gak perlu modal tinggi, gak perlu bisa pintar atur pembukuan kamu, gak perlu hubungan eksklusif sama bank kamu. Contohnya, trading. Kita sudah punya sistem trading yang rata-rata double Bitcoin kita setiap tahun. Nah, ini aku gak promosikan kamu ngikut. I'm telling you, saya pribadi pegang sistem itu buat saya, dan aku gak share. Oke? So, ada banyak cara untuk gandakan jumlah Bitcoin kamu tanpa harus peduli dapat titik termurah. Itulah kenapa di awal video orang banyak tanya kapan harga termurah, waktunya kapan, harganya berapa bos. Tolong bocorin. Jawaban balik saya, gak penting. It really isn't important. Karena kali ini kenaikannya gak segitu gila-gilaan kayak masa lalu. Bukan ratusan kali lipat modal kamu. Paling cuma single digit, 4 kali lipat, 5 kali lipat, sejenis itu. Tergantung kamu beli titik termurah atau enggak. Bedanya gak jauh. Yang membuat hasil kamu jauh, kamu bisa pegang berapa banyak Bitcoin di akhirnya, di siklusnya, di puncak siklusnya. Yang artinya, yang sebenarnya penting, kamu bisa melipatkan jumlah Bitcoin kamu berapa kali lipat. Nah, itu the real seksinya. Yang bener-bener wow, bikin kamu punya girlfriend yang level up, bikin kamu bisa lunasi rumah kamu, yang bisa bikin kamu bisa memiliki mobil yang kamu dari dulu pingin. Mikirin strategi apa yang bisa melipat gandakan jumlah Bitcoinku. Itu jauh lebih penting daripada pertanyaan kapan waktu termurahnya Bitcoin dan harganya berapa. Setuju? Sekarang kalian sudah dapat jawaban itu, sudah dapat bocoran itu. Kalian akan ngapain sekarang? Diam-diam, oh udah swipe up, move on? Atau beneran take serius komentar saya di video ini? Dan cari jawaban yang kamu bisa take action, yang bisa kamu terapin dan beneran jalanin sampai 2028. I don't care kamu dapat sistemnya dari mana atau strateginya dari mana, dari buku, dari baca buku, dari nonton di YouTube, atau contek dari kita di komunitas VIP, it doesn't matter. Tapi tanpa ada strategi itu, kamunya cuma bisa kapan waktu dan harga termurah bos, dan hanya bisa ekstra maybe maksimal 20% hasil kamu, mentok-mentok 50%.
hasil kamu. Which is, kalau kamu sudah pegang 1 triliun, congrats, extra 50% 500 miliar. Kalau kamu cuma pegang 10 juta, extra 50% cuma urusan extra 5 juta. Well, not really. 40 juta ke 60 juta, extra 20 juta. Congrats, kamu bisa beli NMAX lunas. Ngerti nggak kenapa? So harus ada paradigm shift, harus ada perubahan mental yang cukup signifikan sehingga kamu cari jawaban yang level suksesnya jauh beda. Itu akan jauh lebih penting untuk kamu dan jauh membantu kamu dalam perjalanan siklus kali ini. Oke? So, udah tahu jawaban itu, sekarang bolanya di tangan kalian. Mau apain dari sini? Swipe up, lupain video ini, atau beneran take serius, cari jawaban, cari strategi, cari apa yang kamu bisa take action, dan beneran terapin. Sisanya di tangan kamu. Oke? See you di puncaknya siklus yang akan datang. Sukses selalu, dan salam cuan. Bye.